Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan teman-teman, sahabat, saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya didapat bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Jadi di beberapa keterangan dalam Al-Qur'an, takwa itu senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu, karena yang namanya ilmu pengetahuan kalau semisal tidak disampaikan kepada orang lain pasti tidak akan mengerti. Jadi yang sedikit ini ilmu yang saya miliki, walaupun tidak sebanyak para ulama, para tokoh, dan para cendekiawan, akan tetapi ilmu ini yang sedikit ini semoga bisa diamalkan dalam kehidupan. Yang penting itu, karena walaupun kita telah menempuh sampai jenjang S1, S2, bahkan S3, akan tetapi ketika ilmu tersebut tidak kita aplikasikan atau tidak kita manfaatkan atau tidak kita realisasikan dalam kehidupan, maka ilmu itu bisa dikatakan bagai pohon tidak berbuah. Jadi ada pohon tapi gak ada buahnya, jadi hanyalah sia-sia belaka. Nah, maka di kesempatan kali ini saya akan sharing berkaitan dengan penimbun harta. Jadi amat celaka penimbun harta yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi ada orang ya di sekitaran kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, saudara kita, atau mungkin Anda selaku audien yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan penimbun harta ini, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihi musadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah, yakni mempunyai arti celaka likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi ada dalam kehidupan ini seseorang yang mengumpat dan mencela, maka orang yang seperti ini ialah orang yang celaka. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan dia menghitungnya.
yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu mengekalkannya. Jadi ada orang yang mana orang tersebut itu mengumpulkan harta, menghitungnya, dan dia mengira bahwasanya harta yang ia kumpulkan itu dapat mengekalkannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya diterangkan kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kemudian di ayat yang keempat ini Allah juga menerangkan kepada kita berkaitan dengan orang yang mengira bahwasanya hartanya itu mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi ada orang yang mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya dalam kehidupan di dunia, ternyata harta itu tidak mengekalkan kita di dunia. Sekali-kali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apakah kamu tahu apakah hutamah itu? Dan yang selanjutnya dijelaskan narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Jadi ada tempat bagi orang-orang yang mengumpul harta, menimbun harta, yaitu dia berada di dalam narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, yaitu neraka hutamah. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, di sini juga diterangkan berkaitan dengan api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang membakar sampai ke hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi yang namanya neraka hutamah, di sini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwasanya neraka hutamah itu neraka yang Allah Subhanahu wa taala menyalakan api yang membakar sampai ke hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Nah, berkaitan dengan neraka hutamah, neraka ini neraka yang api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amali mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, berkaitan dengan tiang-tiang di sini, saya sendiri masih belum paham dan belum mengerti, dan insya Allah apabila ada kesempatan nantinya akan saya tanyakan kepada ustadz yang lebih memahaminya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan penimbun harta. Jadi seseorang yang menimbun hartanya, Allah Subhanahu wa taala kategorikan mereka itu sebagai seorang yang bisa dikatakan ini ya, celaka. Dan di surah Al-Humazah ini, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
kemudian yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Allah memberitahu kepada kita sekalian, sungguh dia itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan apakah kamu tahu apakah hutamah itu? Api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu dipikul rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sekian pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.